Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bab 7, My Uncle is a Zookeeper. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang simple present tense. Nah, sekarang apakah kalian tahu apakah simple present tense itu? Ya, simple present tense digunakan untuk menerangkan kejadian sekarang. Kompetensi dasar pada bab 7 ini kalian bisa amati. Kemudian kalian perhatikan contoh dari kalimat berikut. They go to school at 6 o'clock every day. Rani studies English every Monday. Yang kedua, Romy plays football in the yard every Sunday. I usually get up at 5 o'clock in the morning. Contoh yang ketiga adalah we study English in the classroom, and then mother goes to the market at 5 o'clock in the morning. Sekarang kita akan menarik kesimpulan dari contoh-contoh di atas tadi. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa simple present tense itu menggunakan kata kerja dasar. Contoh dari kata kerja dasar adalah write, walk. Kemudian untuk subjek orang ketiga tunggal, kata kerja dasar harus ditambah s atau es. Contoh, he writes, she writes. Kemudian present tense digunakan untuk menerangkan kejadian yang terjadi sekarang. Jadi kalian juga bisa menggunakan keterangan waktu yang biasa digunakan adalah all time, every day, every holiday, every day, every week, every year, often, sometimes, usually. Sekarang kalian perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Tony plays football every Sunday. Paul and Kate study English every Wednesday. My cousin goes to school by bus. The dog barks every day. Kate studies math at university. Perhatikan pada subjek yang jumlahnya hanya satu atau tunggal. Semua kata kerjanya ditambah s atau es. Nah, untuk kata kerja dasar yang ditambah dengan es itu apabila kata kerja dasar tersebut berakhiran huruf o, kemudian ss, x, ch, sh. Nah, sekarang kalian perhatikan pada kalimat yang mempunyai subjek lebih dari satu. Pada subjek yang jumlahnya lebih dari satu, kata kerja dasar tidak ditambah s atau es. Contohnya adalah Paul and Kate study English every Wednesday. Paul and Kate jumlah subjeknya lebih dari satu, maka kata kerja tidak ditambahkan dengan s ataupun es. Selanjutnya, kita akan menarik atau membuat sebuah rumusan dari simple present tense. Untuk kalimat positifnya terdiri dari verbal dan nominal. Verbal itu ada bila dalam kalimat terdapat subjek, maka jika subjeknya berupa orang ketiga tunggal atau jumlahnya hanya satu, maka kata kerja harus ditambah dengan s atau es. Kemudian yang kedua, kalimat nominal, jika dalam kalimat tidak terdapat kata kerja, maka harus ditambahkan to be. To be yang dipakai adalah is, am, dan are. Contohnya, you are my best friend. Kemudian untuk kalimat negatif yang verbal, setelah subjek harus ditambahkan do atau does. Untuk pemilihan do atau does, jika subjeknya lebih dari satu, contohnya I, we, you, dan they, maka kita akan harus memilih do. Tapi jika subjeknya hanya terdiri dari satu atau tunggal, maka kita pakai does. Contohnya she, he, it, Rani,
kemudian Tommy, maka kita harus memilih does, kemudian diikuti oleh not. Contohnya, she does not love London. Kemudian untuk kalimat nominal yang tidak terdapat kata kerja, setelah subjek harus diikuti oleh is, am, dan are. Pemilihan is, am, dan are dilihat dari subjeknya. Jika subjeknya berupa I, maka kita harus memilih am. Jika subjeknya berupa he, she, it, atau jumlahnya satu atau tunggal, maka kita harus memilih is. Kemudian jika subjeknya berupa you, we, they, atau jumlahnya lebih dari satu, maka kita harus memilih are. Kemudian ditambahkan not. Contohnya, you are not my best friend. Kemudian yang ketiga adalah kalimat tanya. Pada kalimat verbal, do atau does ditaruh di depan, kemudian diikuti subjek. Contohnya, does she love London? Karena sudah ada does, maka kata kerja kembali ke bentuk kata kerja dasar. Untuk kalimat nominal, to be atau is, am, are ditaruh di depan, kemudian diikuti subjek. Contohnya, are you my best friend? Sekarang, kalian coba perhatikan kuis di bawah ini. Put the verb in the brackets to simple present tense. Nah, kalian jawab secara langsung melalui WA yang sudah kita grup WA yang sudah kita punya. Jadi nanti siapa yang bisa menjawab langsung menjawab, dan ini akan memberikan skor pada tiap jawaban kalian. Kemudian tugas kalian selanjutnya adalah make 5 sentences about your daily activities and then submit your text on the link of the Google Form. Jadi nanti setelah kalian membuat 5 kalimat tentang daily activities kalian harus mengumpulkannya, mengerjakannya dalam Google Form yang akan Bun share lagi nanti di grup WA kita. Jadi kalian bisa mengerjakan di situ dengan cara memotret hasil pekerjaan kalian yang ada di kertas dan dikumpulkan melalui Google Form. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang simple present tense. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan melalui grup WA yang kita punya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.